Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah yaqulu liyatina bi niyatihi wa maqasidana bi maqasidihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana bi akhlaqihim wa inna kulli niyatin salihah. Allahumma bihi sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian masih dalam bab tentang istinja atau adab qada hajat. Jika di dalam kitab tanggal pelajaran ibadah ini membicarakan tentang aturan masuk ke kakus atau ke WC, sudah kita berikan keterangan tambahannya. Kemudian berikutnya ada penjelasan tambahan lagi di dalam kitab Taqriratus Sadidat ini, yaitu adab qada hajat di tanah lapang. Adab qada hajat di tanah lapang. Adab qada'il hajah fi sahra. Jadi di tanah lapang pun juga ada adab-adabnya. Maksudnya tanah lapang tempat terbuka, maksudnya di tempat terbuka, bukan di WC. Kalau kita qada hajat bukan di WC. Jadi ditambah lagi adab-adabnya. Jadi kalau di tanah lapang seperti di hutan atau di lapangan atau di padang pasir atau di pantai misalnya, tempat-tempat terbuka. Jadi maksud tanah lapang itu tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat. Dan dianjurkan kalau kita misal di pantai misalnya atau di padang pasir, pegunungan. Nah, bisa terlupa misalnya di negeri Arab misalnya. Kalau tempat kita kan banyak aja pepohonan kan, banyak yang melindungi. Tapi kalau di negeri Arab itu tanah lapangnya. Jadi disunahkan aja ulah di garis, paling enggak ada di garis. Kita ulah garis jeneng kayak seperti kita anggap bangunan. Tegaris misalnya benang pasir kita garis segi 4. Kita anggap itu WC. Kita akan qada hajat di tempat itu. Kemudian disunahkan pula kita masuk ke dalam lingkaran garis tadi dengan kaki kiri juga. Jadi berlaku juga itu. Jadi kada sembarangan yang berturun di motor coro-coro kami kada juga. Bukan supir-supir truk, supir-supir nang kada hendak mencari WC nih. Jadi ada aturannya juga. Jadi kalau kita anggap misalnya di mana tempatnya, kalau misalnya ada tempat tersembunyi kita anggap kita hendak kami di sana, maka tempat yang kita inginkan qada hajat di sana hukumnya seperti WC juga. Jadi begitu kita pas hendak berdiri di tempat, hendak berduduk di tempat kita qada hajat, maka memasuki wilayah yang kita inginkan seperti adabnya masuk WC juga, mendahulukan kaki kiri juga. Jadi mendahulukan kaki kiri dan membaca doa juga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita baca doa itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu juga, supaya jangan dilihat kemaluan kita. Baca doa seperti masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Karena di setiap tempat kita hendak qada hajat, dimanapun kita qada hajat, di situ rumahnya syaitan. Jadi rumah syaitan itu di tempat itu. Jadi bacaan kita sunnah juga. Nah, bacaan. Kemudian lagi yang
adab berikutnya lagi ayyastatira wujuban. Jadi wajib kita itu berlindung idza istaqbalal qiblah, apabila menghadap kiblat. Jadi kalau kita menghadap kiblat wajib ada pelindung di sana. Maksudnya penghalang. Jangan sampai antara dia dengan kiblat tidak ada penghalangnya. Fa illam yastaqbilha fas-sutratu sunnah. Jadi wajib kita berdinding. Maksud dinding di situ, pengertian sutrah itu alla yab'uda anis sutrah salasata azru'in atau mitir wa nisif takriban wala yanqusu irtifa'uha an sulusai zira'in, sulusi meter takriban. Jadi ketika orang hendak di tanah lapang wajib dahulu berdinding. Kalau ia menghadap kiblat itu wajib ada dindingnya. Jadi kita berkami di tanah lapang misalnya, kada boleh langsung di tanah lapangnya, mesti ada dinding sutrah. Sutrah itu penutup. Ya ima sutrah itu dinding, ya ima kawan menutupi lawan tapi. Nya kada boleh kita qada hajat tu menghadap kiblat, kada boleh. Kalau di luar ruangan haram hukumnya. Istihza namanya, mengolok-olok, menghinakan kiblat, anggap rimi arah kiblat. Tidak boleh kita kami berdiri cur menghadap kiblat sama menghinakan Ka'bah. Nah, tidak boleh itu. Tapi kalau dalam misi tidak apa-apa. Dalam mazhab kita Syafi'iyah, dalam misi kemana ke arahnya? Karena berdinding. Nah manakala ada di tanah lapang juga, maka wajib ada sutrah. Dinding bukan sebagian kayak WC kada. Yang dimaksud sutra ini yaitu jarak kita dengan dinding, ya ima kita hadapi pohon, yang kita hadapi ya ima kandang, yang kita hadapi ya ima motor, kalau dia motor. Nah, itu sutra juga namanya. Jadi jaraknya jangan sampai lebih dari mitran wa nisib, jangan sampai jarak dindingnya itu jauhnya melebihi tengah 2 meter, jangan sampai melebihi tengah 2 meter. Jadi kalau kita hendak dinding penghalang kita antara Ka'bah dengan diri kita, jangan sampai jaraknya lebih dari tengah 2 meter wa nisib, jangan sampai. Bila lebih pada itu kada dihukumkan dinding. Jadi kalau kita hendak berlindung, motor itu tengah 2 meter paling jauh. Mun kada 1 meter kah, setengah meter kah. Nah, 1 meter lah nanti nyaman itu. Namun terlalu parah kami hibannya beneran ya. Nah. Jadi jaraknya jangan sampai lebih tengah 2 meter, 1 meter. Walau yang kusu irtifa'uha an sulusai zira'in, dan jangan sampai kurang tingginya daripada 2 sulusai zira'. Sini maksudnya sulus meter, 1/3 meter takriban kurang lebih. Jadi 2/3 zira'. Sulusai zira' kalau kita bagiin kan sehasta kan, kita bagi 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti kurang lebih ini mungkin sekilan 5 jari, sekilan 5 jari. Jadi nangarannya kita berlindung mungkin sekilan 5 jari. Nah, ini bisa ini. Nah, rehal semacam ini bisa kita. Misalnya di tanah lapang ada misalnya nang kayak ini kah penutupnya atau batu kah sekilan 5 jari. Lalu kita berjungkuk di hadapan batu itu ke arah kiblat, boleh aja. Ini hukumnya batu mendinding, sudah hukumnya batu mendinding. Tapi bila berjungkuk berdangkap berkami ada batu, ada dinding di hadapan, nah itu haram hukumnya menghadap kiblat. Ya imam menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, pokoknya kada boleh kita diarahkan kotoran kita baik dari kubul bagian depan berkami atau dubur bagian belakang, lebih jahat lagi kan. Nah, kita jangankan berkami
jangankan buang air besar, buang air kecil, bahunjur itu menghadap kiblat kita makruh hukumnya kalau beradab kan. Kalau kita bahunjur misalnya menghadap kiblat, artinya mengarahkan kaki kita ke arah kiblat, atau guring betis ke arah kiblat, makruh hukumnya. Nah, apalagi qadha hajat ke arah kiblat. Nah, jadi kalau tanah lapang maka jangan menghadap kiblat, jangan menghadap kiblat. Supaya jangan haram lagi, apa caranya? Ya tadi diadakan sutra, diadakan pendinding, penghalang, penutup antara dia dengan kiblat supaya jangan langsungnya menghadap kiblat. Nah, ada dindingnya. Kalau jaraknya tadi paling jauh tengah 2 meter, kalau boleh lebih pada itu. Bila lebih pada itu ada hukum dinding. Kemudian tingginya tadi kurang lebih sekilan 5 jari. Sekilan 5 jari. Jadi bila kita terdapat nangka itu, misalnya pohon misalnya pohon nior ada betatak misalnya sekilan 5 jari, wah anak di hadapan, ibu kami di hadapannya. Tapi kalau mengalih-alih mencari sutra, kiblat pandang di kanan atau di kiri, kada bersusutrahan, kada berdindingan. Memang kalau boleh menghadapnya itu, menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, jangan. Nah, jangan. Makanya kita sudah tahu nangka ini bekantut juga harus beradab juga. Jangan nembut-but ke arah kiblat, jangan. Dilihat kiblat arah mana. Diarahkan dipasakan aja, atau kamu ke WC kan. Ada adabnya kita kan, macam beludah juga jangan sebelah kanan, sebelah kiri ya, beludah. Kenapa sebelah kanan? Nang mulia, tempat nang mulia. Jadi beludah sebelah kiri beludah. Makanya dia di Arab itu supir itu sebelah sebelah kiri supir, supaya nyaman beludahnya. Sebelah kiri, lidah kita sebelah kanan, di belakang dia kalau dari kawan menglidah, nah, sebelah kanan kita. Pas saya lagi awak paling ya, ajar, nah, jadi sebelah kiri juga tetap. Jadi kanan, jadi kalau di luar ada adabnya. Tapi kalau dalam WC, kada apa lagi, kalau sudah masuk WC ke arah mana sama melepas meriam, nggak boleh ada apa lagi situ, itu rumahnya syaitan juga itu. Nabi bertakan tuti syaitan ini jalan itu, kalau ada malaikatnya lagi di dalam. Nah itu arah mana lah lagi hendak mengarahkan, di dalam terserah aja. Cuma seorang Jepang mencium seorangan. Nah itu ada pertama. Jadi itu satarnya itu tadi. Jadi boleh kita misalnya kada ada WC atau tempat jauh, misalnya di perjalanan jauh, maka boleh kita seperti itu, kita cari satarnya. Tapi kalau kada menghadap kiblat, kita andak ke kanan atau andak di kiri, arah kiblat kada bisa carian penutup pendinding, karena kada apa-apa. Nah itu adabnya yang pertama. Ayat satira wujuban, wajib kita mencari sutra kalau kebetulan menghadap kiblat. Tapi kalau kada menghadap kiblat, jadi perlu juga kita kompas tuh kemana-mana kan. Kayak kompas negara kan, olahan negara tuh 15.000 aja harganya. Mau buat kantong halus tuh. Mau HP mau kada singa, kompas di HP. Karena kalau jalan mau kada singa. Kemana-mana tahu kita arah kiblat kan. Nah, tapi jangan menghadap kiblat lagi nih. Qadha hajat. Kalau kita ke belakang dinding, pas saja udah. Misalnya ada dinding kita kami di sana kan. Kemudian yang kedua, ayyab'uda bihaitsu la yusma'u lahu sautun wa la yushammu minhu raihah. Adab yang kedua di tanah lapang ketika qadha hajat, hendaklah dia menjauh sekira-kira tidak didengar suara dan tidak dicium bau. Jadi berjauh pada orang. Kalau yang berkawan misalnya berjauh pada kawan. Kalau nak qadha hajat, sekira-kira kada didengar. Beberapa kami jangan kedengaran mendisirnya. Kalau qadha hajat yang kedengaran kantutnya jauh. Sekira-kira itu, sekira kada mendengar lagi orang. Yang ketiga,
alla yabula fi ma'in rakidin idza lam yustabhar lin nahyi anhu. Jangan kencing di air yang tenang selama tidak banyak, karena ada larangan jangan berkamih di banyu yang sedikit selama tidak melaut banyunya. Maksud air yang melaut itu air yang banyak jika digerakkan ujungnya tidak bergerak ujungnya yang satu. Misalnya itu namanya air melaut. Misalnya dari kata ini musalla kita anggap seperti sebuah kolam renang yang luas, kolam renang kan. Kalau kita catuk di ujung sana, di ujung sebelah sana, di ujung sana kalau bergerak banyunya, kita tampar banyunya, tampar gelombangnya kada sampai ke ujung sana, kada sampai. Bila kada sampai berarti airnya ini melaut namanya, boleh jadi kamihin itu, boleh berkamih di sana. Nah, tapi jikalau airnya sedikit, air sedikit itu bila dicatuk, ini maksudnya air yang tenang, lainnya mengalir, kayak telaga misalnya, kita catuk kan sekedarnya aja, kada begancang benar, kada juga, kita hantam banyunya, gelombangnya sampai ke ujung sana, berarti banyunya sedikit. Nah itu nang kada boleh dikamihi, kada boleh, walaupun 20 jangan dikamihi, makruh hukumnya. Ya seperti berkamih di sumur, makruh. Sumur itu kan kayak itu, kalau kita catuk sabuhan bergerak. Nah makruh hukumnya berkamih di sumur walaupun isinya 20, karena mengotori juga hukumnya walaupun kada menajiskan. Bahkan yang banyak pun juga adabnya tidak kencing di sana. Dan di waktu malam itu wa fil laili asyaddu karahatan, di waktu malam itu lebih makruh lagi ya. Kalau kita qada hajat di sungai, di sumur, kita berkamih di itu lebih dimakruhkan lagi. Kenapa? Karena air itu adalah ma'wal jin, tempat tidurnya jin. Jadi banyu-banyu itu tempat guringnya bubuhan jin, malam harinya berkeliaran. Jadi jangan anak-anak ke batang banyu, apalagi musim banjir tadinya berkeliarannya, karena tempatnya jin waktu malamnya guringan di banyu itu, laluannya melalui air itu, sehingga banyak anak-anak waktu banjir tadinya tekanan jurang itu dirawaknya. Orang kayak orang mati rancak kebidaraan, rancak. Nah, ini mulai sore hari, makanya di dalam agama kita jam 5:30 kurang seperempat, 5:30 jam 6 itu mesti ditutupi jendela sudah. Nah, karena lalu syaitan jin lalu itu bilanya melihat kekanakan kan manis darahnya, kita lihat ya bisa biarin kebidaraan. Nah itu tadi suruh cepat-cepat tutup kalau sore hari, tapi kalau pagi hari cepat-cepat buka supaya sinar matahari masuk ke rumah. Makruh hukumnya. Kemudian lagi alla yabula fi ma'in qalilin jarin, adabnya lagi tidak kencing pada air sedikit yang mengalir. Begitu pula pada air sedikit yang mengalir seperti aliran sungai, jangan kencing di sana. Wa yanbaghi an yahrumal baulu fil qalil qat'an li anna fihi itlafan 'alaihi wa 'ala ghairihi wa amma al-katsir fal aula ijtinabuhu. Adapun air banyak, jadi kalau air sedikit yang kurang, air sedikit yang mengalir nih, air sedikit mengalir ya seperti sungai-sungai yang halus, kayak sungai pinggir jalan, sedikit kan airnya, itu kalau kencing di sana, nah kalau berkamih di sana, maka kalau nya sedikitnya haram hukumnya karena merusak banyu. Tapi kalau banyak fal aula ijtinabuhu, kalau air mengalirnya banyak lebih utama
menghindarinya. Lebih utama dihindari. Kalau banyak-banyak, bismillah. Kalau banyunya banyak, lebih utama dihindari. Bahasa kita berkami dan qada hajat di batang banyu, lebih utama kita menghindarinya. Nah ini marak-maraknya di tempat kita aja, di daerah Indonesia aja. Tapi kalau di luar negeri macam di Arab Saudi, di Hadramaut, kadang-kadang orang qada hajat di batang banyu udah di sungai. Itu di tempat kita aja. Pemerintah pun bingung juga mau urusnya. Kayak apa caranya supaya terhapus jamban di kota Barabai. Diusahakan sudah wisi pinggir sungai aja. Sekalinya nang pembuangan wisinya ke sungai juga, sama ya bohong. Pipa pembuangannya itu ke sungai. Sana diadakan duit ya. Soalnya pipanya itu kalau pulang ada orang buat ulah sumurnya. Kasihan orang-orang mandi tetapasan amas berhamburan di batang banyu. Begitu namanya cibok amasan malih banget. Atau orang menyundak tetamu amas, kasihan. Nah lebih utama menghindari, karena itu termasuk mengotori. Sedangkan kita kan kebersihan sebagian dari iman. Kalau kita walau di pinggir batang banyu, kita usahakan jangan sampai ke batang banyu kita qada hajat, usah mengotori. Itu hukumnya mengotori. Kalau sampah aja mengotori, apalagi kotoran manusia itu membuang di banyu kan, di batang banyu. Jadi lebih utama kita hindari, karena di samping kita mengotori air, kita akan mengganggu orang yang dihilir juga. Sian orang kan mandian pas di jamban yang di hulu untuk mengirim bom atom kan, ngalih kan. Atau orang mandi kata cibok, menyumpah banget. Tercibuk apa? Tercibuk itu. Walhasil itu mengotori. Menghandang di aja di kolam lele ya situ hirain. Yang dimakaninya, mau dimakani iwak. Tapi jangan di batang banyu, usahakan. Bagus usaha pemerintah untuk menghilangkan jamban. Diadakan WC itu ini aja. Tapi tadi masalahnya aja orang nambah WC di pinggir batang banyu, pipanya ke batang banyu juga, kuler ulah sumurnya. Tetap ya membuang ke situ juga biar di atas. Di WC aja berhira aja. Cuma pembuangannya ke batang banyu juga mengirim pancuran amasnya ke situ. Jadi lebih utama dihindari. Pas saja tempat kita kan jauh batang banyu di sini di komplek Wa ammal katsir fal aula ijtinabuhu. Ini kalau di Arab itu macam di Hadramaut itu sungai bersih mana. Kadang mengotori. Sampah aja orang kadang mau membuang ke sungai. Jadi banyu itu nang kayak banyu aqua, langsung diminum. Kita pilih dulu 5 meter melihati dulu, adakah amasnya nih kada dah kawan hendak meminum. Kecuali ke gunung sana kita di atas dihantarkan, kawan langsung diminum. Di berapa ya kata kawan, kebanyakan amasnya jamban beririt. Jadi tadi yang pertama adabnya aja jangan menghadap kiblat lah. Jadi maksud menghadap kiblat itu bisodrihi, dengan dadanya. Kalau dia menghadap kiblat nih khusus lelakian, kalau dia berkami dia menghadap kiblat dengan dadanya, tapi dia menghadap kiblat dengan dadanya, tetapi senjatanya itu dipingkarakannya ke sebelah kiri. Jadi hukumnya kadang menghadap kiblat juga aja, sana kiblat. Nah, mulai kalau diputar ke kiri kan, putar cur kayak gitu kan, kada apa-apa itu. Cuma lelakian emang kalau kayak minian kawah. Jadi falau istaqbalal qiblah bi sadrihi wa hawwala farjahu anha lam yadur dzalik summa bala lam yadur dzalik. Jikalau dia menghadap kiblat dengan dadanya kemudian dia pindahkan kemaluannya zakarnya
ke arah kiri lalu dia kencing, tidak mudarat. Bi khilafi law akasa dzalika bi an istaqbalaha bi farjihi wa hawala sadrahu anha fa inna dzalika yadur, dalam kitab I'anatul Talibin. Kalau dia beda halnya dengan dia berhiring, ini kiblat di sebelah kirinya, berarti kan menghadap kiblat kan nih, kemudian kemaluannya diputarnya ke arah kiblat, nah itu nang mudarat juga. Jadi yang penting nanti bawahnya itu jangan menghadap kiblat, kalau dadanya kada apa-apa menghadap kiblat. Nah mau kalau dipusing-pusing aja, itulah kelebihannya laki-laki lah, dibuat dibetul aku agen kawah bikinnya kawah. Adat selanjutnya yang kelima, alla yabula fi tariqin maslukin, jangan dia kencing di jalan orang, jangan di tempat jalan umum, jangan dijauhi sedikit, jangan di jalan umum. Kalau misalnya di gang jangan di tengahnya, jangan kan macam menajisi jalan orang kan. Nah, yang kelima, alla yabula fi mahabbir rih, jangan dia kencing atau qada hajat di tempat bertiupnya angin. Nanti jangan menghadapi angin, angin mah niup ke arah kita, lalu kita berkamih menghadapinya, nah, maka kita akan terkena cipratan kencing itu. Yang ketujuh, alla yabula fi suqbin wala sarab, as-saqbu asy-syaqqul mustadir nazil, as-sarab asy-syaqqul mustatil, jangan dia kencing di lubang yang lurus ke bawah atau memanjang lubangnya, jangan berkamih di luang ya kita. Nah, kenapa jangan berkamih di luang? Karena barangkali di dalamnya ada binatang yang lemah lalu dia mati, misalnya ada samut lalu dikamihi, wah banjir nih harap pada bulan Januari tapi aja samut nih kebanjiran ya kan, maka nambah kami setengah liter kan amihnya, kebanjiran ya mati. Barangkali ada hewan yang lemah, dia akan bahaya menyakiti hewan itu, atau ada binatang yang kuat maka dia akan menyerang kita. Ada ular kan misalnya, nah ini tetamu kawan nih ular ini patoknya juga, nah ada saut untung mau kami kita tidak boleh mengamili adatnya itu karena bisa mengganggu, atau tekamihi juga orang-orang di alam sebelah juga, tekanannya benampak berzahir kan bubuhan orang halus tuh, lalu tekamihi anaknya lamas ya, tekamihi orang halus ya. Artinya agama Islam mengatur sampai demikian juga, kada boleh ya adatnya, kada boleh mengambil lubang menyakiti binatang kena, atau kita nanti sakiti binatang, atau kalau dalam lubang itu ada orang halus, ada jin, ada anaknya, tekamihi matinya sariknya nanti, nah nanti bermusuhan dengan jin. Nah jadi Islam mengatur sampai demikian adab-adabnya. Kalau agama lain tidak ada, agama lain tahu kami aja di manakah. Tapi agama Islam, wah aturannya luar biasa. Alla yabula, kemudian yang kedelapan, alla yabula fi mutahaddatsin nas sawaun kana zillan sayfan am syamsan syitaan, jangan dia kencing lagi di tempat orang berbicara, baik di tempat itu digunakan untuk bertaduh, bahasa kita macam di pondok kan, jangan dikamihi di hutan, jangan kami di pondok tempat orang istirahat, atau kami di gardu kan, jangan kan. Biar alla yabula tahta syajaratin muthmiratin wa qad ghalaba ala dhannihi alla yuzal bi nahwi matarin aw sailin, jangan lagi dia kencing lagi di bawah pohon yang berbuah, jangan dua di bawah pohon asam kah, pohon kulit pisang kah, dikamihinya, dihirainya sekira orang jangan menjatuhi kasturinya, jadi ingat jangan menjatuhi kasturi, pohon kasturi. Alla yastaqbila 10, alla yastaqbila syamsa walal qamar nadban,
jangan bekami menghadap matahari atau bulan, sunnah hukumnya. Jangan menghadap matahari atau bulan, karena begitu menghadap matahari mata bisa, kalau melihat lagi pada melihat lagi pas nak berbasuh silau. Alla yabula fi makanin sulbin, jangan kencing di tempat yang keras, jangan mengambil batu. Kami berdiri di batu misalnya, curhat-curhatnya. Alla yastanjiya bil ma'i fil mawdi' alladhi qadha hajatahu fi, jangan dia beristinja dengan air di tempat qadha hajatnya. Kalau kita qadha hajat di tanah lapang, di padang pasir, di hutan, imbah kita qadha hajat bergeser sedikit, jangan berbasuh di situ. Basuh itu paling-paling ampun kita benar kan bergeser. Nah itu kalau di luar bangunan tadi. Tapi kalau di dalam bangunan, kemana aja boleh menghadap lah. Tapi sebagian mazhab lain tetap juga jangan menghadap kiblat walau dalam bangunan ya. Kalau mazhab kita Syafi'i ada keringanan, tapi mazhab lain ada, dalam mazhab lain walau dalam bangunan tetap tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat, tidak boleh. Jadi kalau kita hendak apik memakai yang ini, kalau kita bola WC tetap juga klosetnya jangan menghadap atau membelakangi kiblat, jika memungkinkan. Kalau kita hendak lebih apik lah di dalam memakai itu tadi. Adapun kencing berdiri, ada istilah kan, jika guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari. Kalau Tuhan merupakan lompatan ya. Adapun hukum daripada kencing berdiri disebutkan di dalam Sahih Ibnu Hibban, bahwa disebutkan anna Jariran bala qa'iman thumma tawadda'a wa masaha 'ala al-khuffayn wa shalla wa sa'altuhu 'ala dhalik wa dzakara 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu fa'ala mithla dhalik. Bahwa disebutkan di sini daripada Jarir bin Abdullah, beliau pernah kencing berdiri kemudian berwudu dan menyapu kedua khuf dan beliau salat. Lalu ditanya, kenapa pian kencing berdiri? Beliau menjawab, pernah melihat Nabi kencing berdiri. Kemudian disebutkan di sini kenapa ada beberapa alasan Nabi kita itu kenapa beliau kencing berdiri. Itu bukan kebiasaan beliau. Yang pertama itu bukan kebiasaan Nabi. Nabi terbiasa kencing itu berduduk, berdangkap ya kita. Kalau berdiri bukan kebiasaan beliau. Memang ada riwayat hadis yang menyebutkan Nabi pernah kencing di tempat sampah suatu kaum dengan keadaan berdiri. Jadi ulama mengomentari ini hadis bahwa Nabi berdiri itu ada beberapa alasan. Karena uzur beliau, kesimpulannya karena uzur. Ada yang mengatakan waktu itu Nabi sedang sakit pinggang. Orang Arab kalau diantara cara mengobati sakit pinggang adalah kami berdiri. Nah, satu. Ada lagi yang mengatakan pendapat bahwa Nabi waktu itu lutut beliau sedang sakit. Kalau inya berdangkap sakit, ada terluka di lutut beliau. Jadi terpaksa beliau kencing berdiri. Ada juga yang mengatakan beliau tergesa-gesa karena ada urusan yang sangat penting. Kalau berdangkap nanti telewasi bekamihnya, lalu beliau bekami berdiri. Ada juga yang mengatakan beliau pada ingin qada hajat, karena biasanya kalau kita berdangkap bekami, kalau nya hendak terbahira kita, karena kemenahan kan, karena terbuka juga di bagian belakang. Jadi kalau kencing berdiri aman pada bidang terbahira, kelihatan berdiri karena tertutup dubur kita.
Nah walhasil riwayat yang mengatakan bekami berdiri itu Nabi hanya mengatakan menjelaskan bahwa boleh tapi makruh hukumnya. Jadi kencing berdiri makruh, bekami berdiri hukumnya makruh, kalau sampai pada derajat haram lah. Dimakruhkan. Dan kebanyakan azab kubur di alam kubur kan disebabkan urusan kencing nang kada beres, bekami nang kada beres, gara-gara bekami berdiri misalnya mencurah-curah. Nah, namun makruhnya ini bisa hilang ketika dalam keadaan darurat. Misalnya datang ke WC, misalnya WC di bandara kan banyak yang berdiri kan, atau di mall-mall kan banyak yang WC berdiri. Kita datang antrian 10 hikong WC berduduk itu, kalau kamu nahan lagi ini paksa berdiri. Nah dalam keadaan itu hilang makruh, kada makruh lagi karena dalam keadaan darurat, dalam keadaan memang kada kami kita kami selawar, memang kada kami berdiri boleh demikian, tapi asal hukumnya makruh lah. Nah jadi sebenarnya di dalam ilmu penelitian bahwa bekami kita di waktu jongkok itu akan lebih mengarah kepada tiisnya kami. Jadi karena ketika kita berdangkak itu, ketika kita jongkok tuh semuaan urat-urat yang menyambung ke ari-ari itu terbuka, kada takarasi. Kalau yang kita berdiri itu ya nang orang kerancakan bekami berdiri ya nang kada tiis ya kami salisil baul akhirnya. Nah, itu sudah diadakan penelitian oleh ilmu kedokteran, dasar memang adabnya kencing itu adalah berdangkak, berjongkok. Kemudian ada pertanyaan juga, apa hukumnya merokok pada saat berak ya? Nah, kalau bangatan juga ada tempat lain lagi ya. Kamu sampai di WC merokok juga. Sama hukumnya makan dan minum juga. Tahu gula batu lu ada misalkan di baru gula batu dulu. Nah, kopiku nyum sambil di WC. Makruh hukumnya lah, makruh. Wayang bagi Allah ya'kula wa la yashrab, dan di antara adab qada hajat itu hendaklah jangan makan dan minum. Nah, merokok termasuk bagian makan atau minum. Makan kan minum merokok itu. Nah, nang bicara. Yang pokoknya keduanya. Yang minum dia akan minum banyu, yang makan dia nang asap itu diisap. Cuma termasuk bagian yang dua itu lah. Nah, itu masuk pembatal puasa juga. Qala al-muhibbu Tabari wa yanbaghi an la ya'kul wa la yashrab. Termasuk tadi mengenai gula batu juga macam-macam kan. Di dalam basmalah diriwayatkan dalam bacaan kita masuk WC di dalam riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqula bismillah. Qala al-Imam al-Munawi rahimahullah ay yaqula bismillah lianna ismahu katabi ala bani adam fala yastati'ul jin fakkahu. Qala ba'du a'immatina syafi'iyah wa la yazidur rahmanir rahim lianna al-mahal laysa mahalla dzikri wa wuqufan ma'a zahiri hadzal khabar. Jadi disebutkan di sini ketika masuk WC kita kan bismillah. Jadi bismillah itu juga penutup. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin bisa melihat kita kada bisa melihatnya, kecuali beberapa orang khusus dari manusia yang bisa melihat, yang diberikan keistimewaan mata batin juga.
Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan bacaan-bacaan khusus agar tidak dilihat oleh mereka, seperti bacaan bismillah atau bismillahilladzi la ilaha illallah. Jadi kita berbismillah, menutup jendela bismillahirrahmanirrahim, bisa menutup pintu bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sebenarnya benteng maknawi. Kalau kita tutup, nya kada kau masuk, nya kada kau melihati, kada kau mengontrol, men-CCTV rumah kita, kada kau. Ya bismillah aja kita, bismillah. Tapi kalau masuk WC aja bismillah aja, jangan baca bismillahirrahmanirrahim, jangan. Karena kita akan masuk ke rumah syaitan, cukup bismillah aja. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jangan dibuati ar-rahmanir-rahimnya, jangan dibuati, karena kita akan masuk ke rumah syaitan. Bismillah itu karena nama Allah itu seperti sebuah stempel atas Bani Adam, maka pala yastati'ul jin fakahu, jin itu kalau bisa melepaskannya, kalau bisa melepas stempel. Kalau kita baca bismillah ada stempelnya udah. Makanya bila kita nak makan baca bismillah, jin syaitan kada kau empat makan kan. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, nah kita aja nak makan, jin syaitan kada kau empat makan. Bila kita masuk rumah baca bismillah aja, jin kada kau empat bermalam, syaitan kada kau empat bermalam. Bacaan-bacaannya dalam hadis Nabi itu sudah diajarkan yang demikian. Jangan lupa bacaan. Ketika hendak minum bismillah juga kada kau empatnya. Makanya jin-jin atau syaitan-syaitan yang mengganggu orang mukmin yang ketujuh bacaan zikir demikian, nya kurus-kurus syaitannya karena kada tapi makan minum. Kalau orang masuk rumah bismillah aja, syaitan mah kada kau malam kita di rumahnya. Nah pas hendak makan pulang baca bismillah pulang makan malam, kada kau makan kita aja, paksa di luar kita kuringan aja, makan kali makan kita, sadihnya bukan jin syaitannya. Cuma aja kalau kita sering dikelabui oleh syaitan, dibunguli oleh syaitan, kita tergoda dengan godaan syaitan. Kalau gitu aja ada juga cara hendak membungulinya, hendak mendustainya supaya dapat kalahnya. Kayak caranya aja. Jadi makan jangan berbismillah makan. Jadinya umpat makan syaitan tadi. Kayaknya dibilang beberapa suap lagi para habis hanya bismillahilladzi la ilaha illahu, geruakannya syaitan muntahnya tanpa kalahnya. Bismillah di tengah itu kan bismillahilladzi la ilaha illahu, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah itu bacanya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau kita kada ingat bismillah dari awal, pas saya ingatan di tengah bismillahi awwalahu wa akhirahu, artinya dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Bila kita bacaan itu syaitan yang makan tadi geruakannya, mentahannya, nah kalau jadi kanyangnya, sesekali juga ditipunya, Allah menipu kita terus, dustai sekali-kali juga. Jadi kesukaannya nyoba makan dulu nasi samin, makan daging itu ini kan, ya sudah para imbah, awasan nih, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wah, mau kita melihat tuh geruak yang mentahan. Itu luar biasa bismillah. Kenapa jadi tidak dituntut ar-rahmanir-rahim? Karena begitu hinanya tempat, karena kita pacang masuk ke rumah syaitan kan, karena tempat WC atau kakus rumahnya syaitan. Jadi kada dianjurkan membaca ar-rahmanir-rahim ya. Kada dianjurkan baca ar-rahmanir-rahim. Ada yang bertanya juga, kalau ini urusan aja apa namanya, urusan qada hajat, urusan kencing ada aturannya. Kalau urusan pang aja buang angin bang, buang gas beracun bang, adakah di dalam hadis itu diceritakan kayak apa cara-caranya, kayak apa adab-adabnya? Nah, di antara adab-adabnya ketika disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi SAW wa kanu fil jahiliyah idza waqa'a dzalika min ahadin minhum fi majlisin yadhakun fanahahum an dzalik. Di zaman jahiliyah jika ada salah satu dari mereka yang berkantut, mereka tertawaan yang lain. Lalu pas masuk Islam sudah Nabi melarang, jangan menawakan orang berkantut, jangan.
karena seorang yang bisa terkantuk juga. Jadi Nabi bersabda, lima yadhak ahadukum mimma yaf'al. Kenapa salah seorang kalian mentertawakan pekerjaan yang ia bisa menggawi juga? Jadi jangan komen lawan orang baunya kantutnya, seorang yang bau juga menterkantut juga, sama aja. Tapi adab-adabnya menjauh, kalau jangan di hadapan orang juga. Wa an Abdullah bin Zam'ah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlidu ahadukum ra'atahu jildal 'abdi thumma yujami'uha fi akhiril yawm, fi riwayah ya'midu ahadukum, lalu sampai kepada kalimat fi akhir yaumi thumma wa'adhahum fi dahkihim min ad-dartah faqala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al, muttafaqun alaih. Jadi Nabi menasihati para sahabat jangan mentertawakan itu, jangan ditertawakan itu, atau jangan itu orang memang tanpa sengaja atau keluar seorang kan lain nang pastilah nang hadapan itu nang marahkan namanya pulangan meriamnya pulang pot ya misalnya. Itu bapak dipandiran itu tawakan itu. Nah ini nang tanpa sengaja kan, kadang-kadang kita kalau menahan kan bisa kelepasan. Jadi tertawa, kalau beliau menawakan ya, menawakan kantor tidak boleh, menawakan orang, seorang yang diisi juga kan, artinya sama-sama aja macam itu. Kalau bisi kantor di surga ya kan lagi, kata kami ada kotoran lagi di surga. Di dunia nih, ya itu bang dah. Apakah wajib membasuh lubang kemaluan kita ketika kita kencing? Wajibkah kita membasuh sampai ke dalam? Tidak, yang di luar aja. Kalau mengarahkan keran misalnya dibasuh yang di dalamnya kada. Hal yajibu ghuslu awalil ihlil ay ma yang fatihu bi tahrikil hasyafah inda istinja min al baul falau ghasalahu wa huwa sha'im fa hal yuftir shaumuh. Jadi tempat itu tidak dibasuh, dan kalau air masuk ke sana tidak rusak puasanya juga, kada rusak puasanya. Tapi kalau dalam berpuasa lah nanti kada boleh kita memasukkan jari ke dalam dubur, kada boleh. Kalau bulan puasa berbasuh jangan dimasukkan ke dalam lubang dubur, berarti memasukkan sesuatu ke dalam bisa membatalkan puasa. Jadi kalau bulan puasa itu berbasuh, nah di sini pang dipusat, jangan masuk dari ji. Kalau tujuh masuk dari ji berbasuh, batal. Jadi di muka-muka pang digosok, perempuan juga di muka-muka pangnya, kalau sampai ke dalam. Kalau kita masukkan dari ji, batal. Sebagian ada yang kadang-kadang keras kotorannya kan, masukkan dari ji jangan. Nah kalau bulan puasa, nah, itu bisa membatalkan. Sama juga macam orang membatalkan yang demikian akan puasa. Nah itu adab-adab atau tata cara daripada qadha hajat, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan. Jadi ada beberapa hal tadi yang perlu diperhatikan lah. Sama juga macam bulan puasa juga jangan bekantut jadi dalam banyu, jangan. Nah karena kerucut dubur kita itu kalau inya keluar angin, inya mengeluarkan angin kan, ketika inya menutup pulang meisap pulang, jadi bisa terisap banyu. Bilanya terisap banyu kan batal termasuk, berarti memasukkan sesuatu ke dalam rongga, dalam pembatal puasa. Hanya jangan berkantuk dalam banyu aja, karena bisa batal puasa aja. Tapi subhanallah lah ciptaan Allah Ta'ala, ada yang sanggup menciptakan demikian, bisa berumatan gitu kan, keluar banyak, bisa diatur. Nah jadi bila kalau tahan lagi dan akan qadha hajat kan, nah bisa terbuka seorang. Coba kan kada ada penutupnya, kada dengan kerucut, nah itu ya apa kita
dia makan langsung keluar di bawah. Nah, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah. Nah, suci Allah bi ahsani taqwim, yang menciptakan sesuatu itu di dalam sepaling baik bentuk. Nah, macam ketika orang bergaul suami istri, dia juga ketika bergaul itu dia tertutup, lubang kami itu tutup ya. Ada mau lelakian mengamihi yang penumannya, ada mau rahatan bergaul tuh ya tertutup. Nah, subhanallah. Nah, kalau mungkin gak ada tertutup, mungkin bang kami-kaminya semua dikirim umumnya tetapi tertutup waktu hubungan itu, subhanallah, hanya air mani yang keluar lah. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi habis kita pembicaraan kita di dalam bab istinja. Selanjutnya lagi nanti bab tentang hadas dalam kitab tangga pelajaran ibadah halaman 11 nanti insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi insyaallah, sudah habis kesibukan, kembali malam Rabu pulang beberapa minggu malam Kamis terus kita